Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang hajatan besar di pasar modal US, yaitu IPO SpaceX. Nah, mungkin saja ya, mungkin ya, bukan mungkin sih. Saya kan bikin konten ini eh, 3 hari yang lalu, waktu itu mungkin masih tanggal 1 atau 2 Juni. Nah, per 5 Juni itu saham Amerika sudah crash sekitar 4%. Eh, apakah IPO SpaceX ini bisa bikin sahamnya crash sehingga mungkin menjadi peluang kalau kita mau beli saham-saham Amerika Serikat? Nah, IPO SpaceX ini dia berencana menghimpun sekitar 75 billion US dollar. Kalau dirupiahkan setara 1.335 T, basically kamu sudah bisa beli BCA plus Bank Mandiri. Masih ada kembalian mungkin. Nah, valuasinya itu antara 1,75 sampai dengan 2 triliun US dollar. Kalau dirupiahkan 31.150 triliun sampai 35.600 triliun. Kalau nggak salah terakhir valuasinya di 1,77. Jadi ini akan setara dengan company 31.000 triliun market caps. Nah, ini adalah IPO 75 billion ya, IPO terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat dan mungkin sepanjang sejarah dunia, mengalahkan Saudi Aramco. Ini benar-benar a big corporate actions. Nah, how big gitu ya? Waktu saya lihat prospektusnya di halaman satunya dia kasih list ini. Jadi ada joint book running managers. Eh, Kalau saya coba analisa dia, pakai ChatGPT, dia bilang 5 yang paling atas ini adalah lead global coordinator. Jadi ibaratnya yang kalau di sini main underwriternya, lead underwriternya gitu. Ada Goldman Sachs, ada Morgan Stanley, ada Bank of America Securities, ada Citigroup, ada JP Morgan. Nah, kemudian ada underwriter yang bukan yang utama. Di Indonesia kan juga sering ada kan, ada apa underwriter yang utama, ada yang membantu gitu. Co-leadnya itu ada Barclays, Deutsche, RBC, UBS, Wells Fargo. eh, ini sudah top lah. Kemudian ada yang kecil-kecil di bawah ini. Nah, kecil-kecil di bawah ini ada Allen and Company, Cantor, Needham, Raymond James, SocGen, Stifel, William Blair, BTG, ING, Macquarie, Mirai, Mizuho, Santander. Any of this company, kalau kamu kerja di industri pasar modal, bukan di Indo ya, tapi di level global ya, itu semuanya adalah perusahaan-perusahaan prestigious gitu. Jadi kalau ini NBA, itu NBA All Star. Kalau ini sepak bola, ini kalau dulu Real Madrid menyebutnya Los Galacticos gitu. Jadi sudah perusahaan-perusahaan top dunia untuk urusan investment banking. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Jadi kalau kalau misalnya kita analogikan dia punya starting line up itu eh, penyerangnya itu sudah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic itu pokoknya itu semua sudah pemain top kumpul jadi satu. Kalau basket Michael Jordan, Kobe Bryant, eh, apa LeBron James semua tuh sudah jadi satu di situ. Nah, yang utama itu mereka yang menentukan strategi pricingnya sama distribusi globalnya. Yang nomor duanya itu sama nomor tiga itu sebenarnya bantu gitu ya. Jadi contoh misalnya ini kan semua perusahaan US, yang beli US. Eh, Kalau yang ini Barclays itu Inggris, Deutsche itu Belanda, RBC itu Scotland kalau nggak salah, UBS itu Swiss, Wells Fargo itu kayaknya masih di US. Kemudian kalau yang ini SocGen itu kalau nggak salah Perancis. ING, I don't know, mungkin Perancis. Eh, Macquarie ini Australia. Mizuho itu Jepang. Santander itu kalau kalau nggak Spanyol Amerika Selatan gitu. Mirai ini Korea gitu. Jadi ini IPO yang ibaratnya pembelinya itu bukan satu satu negara aja, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia kepengen bagian daripada itu. Nah, kemudian ada kayak Vale Allen and Company. Saya tanya ini Allen Company ini apa? Pas saya cari-cari, rupanya kalau Silicon Valley ya. Jadi misalnya pendirinya Facebook, pendirinya Google, pendirinya apa? Mereka tuh kayak punya family office atau mungkin semacam perusahaan yang khusus bantuin lah perusahaan-perusahaan di sana untuk ngurusin apa namanya? Ngurusin IPO. Nah, Allen and Company ini khusus ke sana.
Jadi eh, bos-bos besar di Silicon Valley itu kalau mau pesan, mungkin si Alan ini yang bantu distribusinya. Jadi ini benar-benar line up super yang menurut saya tidak pernah ada dalam sejarah pasar modal manapun. Luar biasa sekali. Nah, bisnisnya apa sih SpaceX ini? Jadi eh, 60%-nya itu kira-kira dari Starlink. Starlink itu apa, Pak? Starlink itu internet. Jadi kayak apa? IndiHome, kayak eh, Beats, Biznet gitu ya. Kalau kayak kamu pakai Excel itu internetnya. Cuma bedanya dia itu bukan telepon seluler, tapi dia itu provider internetnya doang. Karena dia banyak meluncurkan satelit, nah satelitnya di luar angkasa, kemudian dia bikin penerimanya di bumi. Nah, itu dia bisa mendapatkan fasilitas apa namanya? Fasilitas internet tidak terkendala sama jarak karena dia semua pakai satelit. Nah, kamu beli alatnya kalau nggak salah berapa juta, terus kamu bayar bulanannya. Nah, Elon Musk ini kadang-kadang kalau ada negara sedang kena bencana, dia gratiskan langganannya atau apanya begitu. Nah, itu 60% income-nya itu dari situ, marginnya katanya 39%. Dan ini kan langganan internet, kamu bayar setiap bulan. Jadi ini recurring income-nya luar biasa. Hebat sekali ya dia. Nah, dia bisa seperti itu karena dia itu basically sudah memonopoli. Tidak ada satupun perusahaan swasta di dunia, bahkan NASA, yang meluncurkan roket sebanyak si SpaceX gitu. Jadi ibaratnya kalau kita tahu NASA gitu ya, kita nonton film-film Hollywood, wah NASA itu yang luar angkasa paling hebat. Even NASA pun pakai jasa dia untuk launch dia punya roket. Kemarin ada astronot NASA nyasar di atas, kemudian apa eh, pemerintah US pada zaman si Joe Biden kehabisan uang atau nggak ada mau keluar uang, akhirnya orangnya telantar di atas. Si SpaceX yang jemput mereka turun gitu. Nah, mereka kenapa? Karena kalau kita nonton film ya, roket itu kan kalau turun dari angkasa ke bumi itu terbakar, hancur gitu. Paling tinggal palkanya jatuh, diselamatin. Kalau si SpaceX itu somehow bisa bikin teknologi roketnya kirim ke atas, turun ke bawah masih utuh dan dijepit pakai sumpit gitu. Kemudian setelah dijepit pakai sumpit, itu eh, roketnya itu sebagian besar masih bisa dipergunakan. Sehingga dia punya biaya sangat-sangat efisien. Nah, itu launch service, itu kontribusi sekitar 22%. Nah, kemudian saya langganan X centang biru. Saya juga pengguna X, dulu namanya Twitter. Nah, X-nya itu dia combine sama AI-nya yang namanya Grok, XAI. Nah, cuma XAI ini masih rugi kelihatannya, karena dia bakar uangnya cepat. Jadi, walaupun atasnya untung, launch service saya tidak tahu, tapi kalau yang XAI ini yang bikin rugi. Nah, sehingga secara laporan keuangan pendapatannya 18,7 billion, tapi ruginya hampir 5 billion atau rugi 88 T. Nah, ini eh, secara umum bisnisnya seperti itu. Kalau kamu baca, entah saya baca sekilas ya. Basically Elon Musk itu punya impian kita bisa bikin koloni di Mars. Jadi dia bikin roket, bikin roket, bikin roket. Harapannya nanti suatu saat kita bisa bikin koloni baru di Mars seperti itu. I don't know apakah dia himpun uang untuk itu atau dia mau kuatin AI-nya atau ini bagian dari semuanya. Tapi memang kalau mau bikin koloni di Mars itu kan butuh robot. Robot ya AI. Tapi kan untuk mengantarkan robot, mengantarkan manusia, mengantarkan sumber daya kita ke sana itu butuh roket. Jadi beliau ini benar-benar visionernya luar biasa sekali. Itu mungkin uh, sudah bukan orang paling kaya aja, tapi memang paling jenius di dunia juga begitu. Nah, dalam rangka untuk memajukan AI-nya ya, dia juga pintar sekali gitu. Semua orang tahu ini a very good company, monopoli, bos-bos dari Silicon Valley, raja-raja, sultan-sultannya Arab Saudi, Timur Tengah, semuanya pasti pengen bagian. Nah, termasuk semua penasehat investasi, semua konsultan, semua investment banking juga kepengen bisnis dari si Elon Musk ini. Jadi dia mensyaratkan, pokoknya semua yang terlibat di dalam sini masih langganan AI-nya dia. Jadi masih langganan Grok kasarannya gitu. Nah, eh, nggak cuma langganan loh. Saya baca-baca, wah ada beberapa perusahaan, oke AI-nya kita akan pakai si Grok semuanya. Jadi kalau kamu ngomong pemakaian AI di level korporasi, itu sudah bukan yang levelnya seperti langganan AI, langganan ChatGPT, bukan. Jadi kamu punya database, database-nya itu kamu taruh mesin AI di situ, mesin AI ini akan mengolah, memberikan jawaban berdasarkan database-nya kamu.
Nah, jadi beberapa itu sudah spendingnya untuk mengintegrasikan antara database perusahaannya dia dengan AI-nya si Elon Musk gitu. Dan kalau sudah seperti itu, hitungannya sudah bukan langganan tapi per prompt. Kamu ketik, halo selamat siang, saya mau cek data data NAB Panindana Maksima, keluar langsung. Itu satu satu prompt. Satu promptnya nanti berapa berapa sen, berapa sen, berapa sen. Nah, bayangkan aja kamu punya karyawan sekian puluh ribu, sekian sekian ribu orang, itu kamu klik. Jadi hitungannya seperti itu. Nah, jadi XAI-nya ini memang sedang bakar duit, tapi pinter si Elon Musk. Dan yang pakai itu ya langsung perusahaan top dunia loh. Jadi perusahaan top dunia itu harus pakai ini. Nah, AI itu kan basically dia menghimpun data dari usernya, kemudian dia tambah pintar, tambah pintar. Kalau penggunanya orang-orang pintar, orang-orang hebat semua, itu akan semakin pintar AI-nya. Jadi mungkin ada yang suka cloud, ada yang suka ChatGPT, Anda yang pakai Gemini-nya Google. Mungkin at some point kalau di dunia finance bisa pertimbangkan pakai Grok juga. Ya, saya pakai Grok juga, tapi terus terang bukan yang super Grok ya. Super Grok cukup mahal 1.300.000 per bulan. Saya langganannya yang Grok yang biasa gitu. Nah, jadi ini tentang AI. Nah, valuasi 1,7 asli sudah keluar sih 1,77 T sih. Itu kalau pakai data 2 Juni, ini adalah daftar perusahaan terbesar di dunia berdasarkan website marketcaps.com. Nah, nomor satu itu Nvidia, nomor dua itu Alphabet, nomor tiga itu Apple, nomor empat Microsoft, nomor lima Amazon, enam Broadcom, Tesla, Meta, Micron, dan Berkshire. Berkshire Hathaway-nya punya Warren Buffett, orangnya sudah pensiun ya, tapi company-nya top 10. Nah, kalau dia misalnya dengan 1,77, itu akan menjadikan dia perusahaan terbesar ketujuh di dunia di bawah Broadcom. Nah, kalau dibandingkan di Amerika tok, ya, sorry, kalau yang ini Amerika tok ya, maaf ya. Kalau di seluruh dunia itu ada TSMC, ya, ada Saudi Aramco. Dia juga nanti di bawah Broadcom sama dengan Saudi Aramco. Bahkan Tesla punya dia juga 1,55, hebat sekali ya. Jadi kalau Nvidia si Jensen Huang itu 5,4 T, dia 1,7 tapi baru SpaceX ditambah Tesla itu sudah 3. Nah, itu sudah setara Microsoft. Memang itu akan menjadikan dia manusia terkaya di muka bumi yang mungkin tidak bisa dikejar lagi. Namanya juga saham IPO hot gitu kan. Dia ARA 3 hari atau 4 hari saja mungkin sudah sudah masuk ke top 3 gitu. Jadi memang ini calon company terbesar di dunia sehingga itu sangat-sangat dinantikan. Nah, em, IPO sebesar ini tentu urusannya itu nggak cuma eh, yang ini, yang apa perusahaan investment banking. Bahkan global index provider itu juga sudah harus siap-siap gitu. Nah, jadi Nasdaq 100, jadi yang menyediakan indeks Nasdaq di US, itu salah satu investornya QQQ. Jadi kalau sering dengan QQQ, itu adalah ETF Invesco. ETF Invesco ini pakai Nasdaq 100. Nah, si Nasdaq ini dia ubah aturannya. Kalau fast entry ya, dulu kan kalau IPO harus tunggu berapa bulan baru bisa masuk. Yang tadinya 3 bulan sekarang jadi 15 hari. Dia mau ubah. Kemudian FTSE ya. FTSE itu eh, dipakai sama Vanguard, Fund Manager Index atau pasif terbesar di dunia. Fast entry-nya tiap quarter, jadi 5 hari. 5 hari setelah IPO sudah bisa masuk. Nah, SP500 ini dipakai State Street gitu. SP500 ini penyedianya SP Global. Nah, SP500 ini actually kalau saya baca ya menurut Bloomberg ya, itu adalah ETF terbesar di dunia. Kenapa? Karena yang fund manager aktif yang pakai ini itu sekitar 7 triliun dolar. Langsung track di S&P 500. Terus sekitar 3 sampai 4 triliun dolar itu yang fund manager aktif menggunakan itu sebagai benchmark. Jadi S&P ini yang ibaratnya terlargest ETF acuan itu adalah SP Global yang kebetulan Panin Asad juga langganan gitu. Nah, kalau IPO itu ada masa tunggu 12 bulan dan perusahaannya harus profit gitu. Sedang dalam diskusi sih. Jadi 6 bulan aja sama kalau nggak profit nggak apa-apa dia dipas dulu gitu. Kayak kemarin kita Goto kan begitu. Eh, nah, terakhir saya baca enggak, dia akhirnya si S&P tetap pakai 12 bulan. Jadi ada kemungkinan si SpaceX ini nanti masuk ke S&P 500-nya baru tahun tahun depan.
Wah sayang sih ya. Jadi kalau saya pakai S&P 500 syariah, kalau dia nggak masuk saya nggak bisa beli tuh. Tapi saya sih bukan reksadana indeks sih, saya cuma menjadikan itu sebagai benchmark. Cuman nanti lihatlah apakah Panin Global nanti akan beli apa enggak. Soalnya fund manajernya masih menimbang-nimbang gitu. Nah, kalau MSCI yang dipakai BlackRock, fund manager terbesar di dunia, itu dia nggak melakukan apa-apa karena dia dulu sudah punya pengalaman waktu Saudi Aramco. Saudi Aramco itu waktu IPO masa tunggu semua di wave 5 hari langsung masuk ke MSCI. Jadi global index provider untuk reksadana pasif itu semua sudah ambil tindakan kecuali SP500. SP500 ini dia tetap tunggu 12 bulan. Nah, dalam rangka IPO ini ya itu sultan-sultan, raja-raja, konglo-konglo yang levelnya dunia ya, bukan cuma Indo ya. Sovereign wealth fund yang kelasnya kayak Norges, Danantara, Temasek punya GIC, apa Amerika punya California State Fund. Pokoknya semuanya itu most likely ya, itu mau dapat bagian dari saham ini. Bisa karena dia percaya ini arah berhari-hari, bisa juga enggak. Bisa juga karena ini one of its kinds. Tidak ada perusahaan yang bisnis modelnya seperti SpaceX di dunia yang bisa meluncurkan satelit. Kalau penyedia internet banyak, gitu ya. Nah, jadi bukan tidak mungkin ya dalam rangka ini itu pada cashin uangnya untuk ikutin saham itu, untuk beli saham itu. Sehingga kalau ada berita atau apa, ada profit taking, most likely akan terjadi di bulan Juni ini. Nah, kemudian kalau si eh, apa global index providernya rebalancing, nanti reksadana pasif juga akan lakukan. Jadi itu kan dia bilang 5 hari, 15 hari. eh, Berarti di bulan Juni ini juga itu kemungkinan akan ada rebalancing yang menyebabkan index fund itu mereka akan melakukan eh, aksi rebalancing. Ya, jadi rebalancing plus profit taking itu sangat rawan menyebabkan koreksi gitu. Nah, tapi kalau dia masuk, apakah oke dia masuk top 10 market caps? Bobotnya gede nggak? Nggak gede Bapak Ibu. Dia cuma tawarkan ke publik 3,75 sampai 5%. Itu bahkan kalau di beberapa ketentuan MSCI, wah ini di bawah 5% nih. Dia punya kriteria jadi jauh lebih ketat gitu. Nah, kalau di IDX sudah nggak disetujui, kalau di Indonesia kan 15%. Kalau ini ada pengecualian. Karena dia sudah masuk mega super IPO gitu. Nah, eh, bobotnya berapa begitu ya, tapi karena dia cuma 3,75 sampai dengan 5%, eh, menurut saya itu belum tentu bobotnya besar, bukan belum tentu, memang bobotnya kecil. Broadcom tadi kan eh, di atasnya si SPCX ya, 2,1 triliun. Nah, Broadcom ini Bapak Ibu itu free floatnya 98%. Gila kan? Jadi dengan 2,1 T 98%, bobotnya di MSCI yang all country itu cuma 2%. Jadi kalau misalnya dia punya SpaceX itu sama dengan Broadcom dengan free float 5%, berarti dia cuma 0,1 aja gitu. Dan harusnya di FTSE di mana juga akan mirip. Nah, jadi bobotnya di S&P Nasdaq juga harusnya kecil. Jadi ini bukan saham yang masuk langsung kayak 10%, bukan. Jadi mungkin 0,15 sampai 0,38. Nah, tapi ada tapinya nih. Eh, SpaceX ini kan yang dilepas ke publik 3,75 sampai 5. Ada karyawan, ada investor awal, ada apa yang mungkin mau exit juga. Nah, begitu karyawan exit, begitu investor awal exit, mungkin tidak di IPO tapi setelah IPO, itu free float-nya akan nambah terus gitu. Nah, sehingga kalaupun harganya sama, tapi ketika investor-investor itu exit, itu free float-nya bisa kayak dari 3,755 jadi 10, jadi 20, jadi 30%. Nah, untuk itu jangan melihat free float awal sebagai kunci mati, dia punya bobot kecil, tapi along the time, sesuai dengan waktu, itu bisa naik turun gitu. Nah, kalau misalkan untuk mengantisipasi IPO besar ini, kemudian terjadi profit taking, menurut saya ya, ini bisa jadi kesempatan kalau misalnya Bapak Ibu ingin coba masuk cicil ke Panin Global yang kebetulan investasi saham US. Nah, sebab kenapa? Karena harga-harga turun ini tidak murni karena fundamental, tapi lebih kepada rebalancing saja. Dan sifatnya itu kalau rebalancingnya sudah selesai, ya udah kembali ke fundamental lagi gitu. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.